Pernahkah kita menyangka bahwa kejadian-kejadian penting dan bersejarah di dunia tidak harus selalu menyeramkan dan serius? Faktanya, ada beberapa kejadian bersejarah yang terjadi memiliki hal-hal lucu di balik kejadiannya. Penasaran dengan hal bersejarah apa saja yang memiliki kisah lucu di balik kejadiannya? Sebelum lanjut ke pembahasan, tidak ada salahnya jika para sahabat pena terus mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like jika suka dengan pembahasannya, dan jangan lupa komen di bawah agar Jangka Pena dapat terus bersemangat untuk menghadirkan video-video menarik tentang semua hal yang ada di dunia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bangsa Indonesia tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan langsung presiden. Semua dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk meminimalisir kecurangan dalam pemilihan tersebut. Tapi tahukah Anda, Guinness World Book of Records pernah mencatat pemilu tercurang di dunia. Pemilu tersebut terjadi di Liberia pada tahun 1927, di mana waktu itu suara yang terkumpul dari dua kandidat yang bersaing adalah King dengan mendapat 243.000 suara, sedangkan lawannya, Faulkner, hanya memperoleh 9.000 suara. Kemenangan besar itu menjadikan King sebagai presiden terpilih saat itu. Jika ditotalkan semua mata pilih waktu itu adalah 252.000. Akan tetapi pada kenyataannya, pemilih resmi yang terdaftar waktu itu hanyalah 15.000 mata pilih. Dari manakah sisa 237.000 suara pada pemilihan tersebut didapatkan? Kemungkinan pada saat pemilihan tersebut King mengerahkan pasukan jin untuk membantu mencoblos, sehingga dia memenangkan pemilihan tersebut. Mau apa kau? Beraninya memanggil aku? Lancang! Aku adalah Jin dari Timur Tengah. Ke barat? Ngomong apa kau? Daripada kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku robek mulutmu. Saat Perang Dunia I pada tahun 1917, seorang perwira Amerika Serikat, Kolonel George S. Patton, saat itu sedang berada di sebuah desa di Prancis, desa Bourg. Suatu hari, seorang wali kota mendatanginya. Pria itu berlinang air mata. Ia mengaku bingung saat menerima kabar keberadaan sebuah kuburan prajurit Amerika. Sang wali kota mempertanyakan mengapa dia tidak diberitahu tentang kematian tersebut, sehingga dia dapat memberikan penghormatan yang pantas. Kolonel Patton merasa bingung karena merasa tidak mendapat laporan adanya prajurit yang gugur dan dimakamkan di desa itu. Karena bingung dan penasaran, ia pun kemudian diantar ke lokasi makam tersebut. Setelah tiba di lokasi, sang kolonel menyadari apa yang dikira sebagai makam adalah sebuah jamban yang sudah tertimbun rapi dengan tanah. Karena lokasi tersebut ditandai abandoned rear,
yang artinya bagian belakang yang ditinggalkan menyerupai sebuah salib. Hal itulah yang membuat sejumlah warga mengira sebagai makam. Padahal sebelumnya, para tentara anak buahnya menandai jamban tersebut agar tentara lain tidak menginjak ranjau darat tersebut. Gemblong, Pak. Weh, tai iki. Akibat kesalahpahaman itu, selama 30 tahun warga sekitar selalu mengunjungi jamban tersebut dan menganggapnya sebagai makam pahlawan. Ditambah lagi dikarenakan sang kolonel tidak pernah memberitahu para warga itu yang sebenarnya. Tahun 1799, ketika Napoleon Bonaparte berhasil merebut kota Java dari tentara Turki, dia berniat untuk melepaskan 1.200 tawanan perang. Namun saat itu dia sedang terserang batuk berat dan mengatakan, "Masakhe tuk," artinya batuk sialan. Namun sayangnya, perwiranya justru mendengar, "Masakrestus," bunuh semua. Alhasil 1.200 nyawa melayang dikarenakan batuk sang kaisar dan telinga tuli sang perwira. Jasper Newton Daniel adalah seorang penemu minuman whisky. Produk ciptaannya terkenal hingga ke seluruh dunia hingga sampai saat ini dengan merek Jack Daniel. Sayangnya ia meninggal akibat ulahnya sendiri dan sebenarnya cukup sepele. Saat itu Daniel ingin membuka sebuah peti barang miliknya, namun tak kunjung terbuka setelah berulang kali memasukkan kombinasi kode kuncinya. Karena merasa kesal, dia lantas menendang peti tersebut. Akibatnya, kakinya terluka. Lukanya pun menjadi meradang karena infeksi. Luka itu juga dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya bertambah parah. Daniel kemudian meninggal pada Oktober 1911 di kota kelahirannya, Lynchburg, Tennessee, Amerika Serikat.